الله وبركاته إلى حضر نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوان من الأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين الصابرين والتابعين صنفين جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشاعر أرواحنا لسان سماء جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين من الشرق الأرض إلى مغاربها بارك خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا شيخ الشريف وأصوله شيخ الشريف وأصوله شيخ محمد مناوير وأصوله شيخ خالد بن هارون وأصوله شيخ حمزة بن عمر شيخ أحمد وأوزان وأصوله بشيخ مصطفى وأصوله شيخ مرزاني وأصوله شيخ لما سوى أصوله شيخ عبد الله ناصر بن محمد وأصوله Rohim Rasul Rohim Sami Rohim Asmadu Rohim khususan Rohim Ummi Hafsah Rohim Abi Mahfud Rohim Ahmad Sini juga Farid Ali Rasul Musannif Rasul Nabri wa sadi wa syayyi sya'ulillah lahumul Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in ba'du qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa amidana bi asrari bid darain amin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya ma auhallahu ilayya tidaklah memberi wahyu siapa Allah kepada aku bi an ajma'a malan agar aku mengumpulkan harta wala akuna minat tajirin dan agar aku tidak menjadi pedagang walakinnahu akan tetapi Allah Au'a telah memberi wahyu ilayya kepadaku bi an sabbaha bi amdi rabbika agar membaca tasbih mensucikan dengan pujian Tuhanmu wa kun dan jadilah engkau Muhammad minas sajidin termasuk golongan orang-orang yang sujud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ilaya bi'an sabbih bi'amdi rabbika an tafsir itu
Fasabbi bi'amdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tapi sucikanlah olehmu bi'amdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wa kun jadilah kamu minas sajidin termasuk golongan orang-orang yang sujud, wa'bud dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah olehmu rabbaka akan Tuhanmu hatta ya'tiyaka sehingga datang pada engkau apa al-yaqinu kematian. Jadi betul sampai mati ibarat nyembah Gusti Allah. Wa amma hujjatuman, adapun alasan dari orang qala yang mengucapkan, siapa orang berpendapat bi anna miqdaral kifayati wajibun, bahwa kadar kecukupan itu wajib dicari, bahwa maka bermula alasannya adalah annallahu ta'ala, bahwa sungguhnya Allah ta'ala faradul faraidu telah mewajibkan akan kewajiban-kewajiban. Kemudian la yatahayya'u, tidak menyiapkan siapa Allah lil abdi untuk hamba ada al-faraid, akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu illa bin nasi, kecuali dengan manusia yang diwajibkan melaksanakan kewajiban itu. Wa quwwatin nafsi, dan dengan kekuatan jiwa. Wa dzalika, bermula kekuatan jiwa itu adalah layak diru alaihi, tidak mampu seseorang pada kekuatan jiwa illa bil kasbi, kecuali dengan bekerja. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa idza qudiyat, dan apabila faida qudiyat, maka apabila telah dilaksanakan apa as-sholatu, sholat Jum'ah, selesai wiridan, fantasiru, maka menyebarlah kamu sekalian fil ardi, di bumi, wabtagu, dan carilah oleh kalian min fadlillah, sebagian dari fadl Allah, kelebihan Allah, cari rezeki. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyaklah kamu menyebut nama Allah,
mudah-mudahan kamu memperoleh kemenangan, bahagia. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabaya'u, berjual belilah kalian, bil bazzi dengan pedagang kain, fa inna abakum, karena sungguhnya bapak-bapak kalian, karena ada siapa bapak-bapak kalian adalah bazzazan, seorang pedagang kain. Yakni beliau masukkan bapak kalian pedagang kain itu siapa? Beliau masukkan Ibrahim, Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, pedagang kain. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata siapa Abdullah ibn al-Mubarak, man taraka suqa, barang siapa yang meninggalkan pasar, dapat muru'atuhu, maka lenyap muru'ah keperwiraannya. Nah kebutuhannya tetap terus putih betul tempat. Iya, suwe-suwe wis ora duwe isin meneh bolak-balik ndolal dalil ngongkon wong sedekah. Hilang muruahnya. Wasa'a, dan menjadi jelek apa khuluquhu, budi pekertinya. Antara lain menjadi tamak, kepengen dinai wong. Bolak-balik anggar pedhok kancane dalil, wong loman ku cedhek Gusti Allah, cedhek swarga, cedhek masyarakat, ado neraka. Dalilnya itu. Wa qala Ibrahim bin Yusuf, Ibnu Yusuf, dan pernah berkata Ibrahim bin Yusuf, alaika wajib atasmu bisuqi, berdagang di pasar. Fa'innahu, karena sesungguhnya pasar itu azza ibu adalah izun mulia li soibi, bagi pemilik pasar. Wa yuqalu, dan dikatakan
tarkul kasbi ala salasati aujuhin, meninggalkan pekerjaan itu terbagi atas 3 aspek. Yang pertama lil kasli, karena malas, tidak kerja. Wa taqwa, dan karena kesibukan takwa. Wal aru, dan karena nganggur. Karena di PHK. Faman tarakau, maka barang siapa yang meninggalkan pekerjaan kaslan karena malas, fala buddha, maka tidak boleh tidak lahu baginya minas soal, mengemis, meminta-minta. Pengemis itu sekarang ada 3 macam. Pengemis biasa, di stop-stopan itu ya, ada yang pakai ijing-ijing, itu pengemis biasa. Ada yang pakai nyewa anak, itu pengemis biasa itu. Gendong, sebab orang akan melihat kok kasihan gitu. Ada pengemis sakti, ada pengemis terhormat. Yang pengemis biasa ya itu yang datang ke rumah atau yang di tempat-tempat stopan, itu pengemis biasa itu. Kalau sakti itu gagah, ada mobil sampean, sepeda motor lewat, diperit gitu ya, sudah berhenti. Sementara Pak, itu tuh melanggar pasal berapa gitu. Saya pernah tanya melanggar pasal. Kalau sekarang kok mahal Pak, pasal sekian saja. Oh teman saya sekian, tidak cukup itu sekian. Nyang-nyangan pasal. Jadi KUHP, kasih uang habis perkara. Pengemis sakti. Nah, termasuk di pengadilan apa itu, pengemis sakti. Ada pengemis terhormat. Penggawean ngemis tapi disebut al-mukarram. Ya kiai yang kayaknya marana santri balik dalil. Nah, TV gede ini sing pantes nak omahku, ini omahmu gak pantes. Karepe diberi.
Nah, itu ngemis tapi disebut al-mukarram. Wa man taraka takwan, dan barang siapa meninggal kepercayaan karena takwa, sibuk ibadah tok, gak kabar bekerja, fala buddalahu minat tam'i, maka tidak boleh tidak dia tamak. Tamak selalu ingin diberi orang. Wa man tarakahu aron wa imyatan, dan barang siapa yang meninggalkan pekerjaan karena gengsi, tidak sudi, himyah, jaga dirinya. Fala buddalahu minasir qati, maka tidak boleh tidak dari mencuri. Curi uang negara, uang perusahaan, curi. Wa yuqalu, dan dikatakan salah satu asya'a, bermula ada 3 penyakit la ilajalah, yang sama sekali tidak ada obatnya. A2, salah satu dari 3 itu adalah al-maradu, penyakit idza khaltahul haramu, apabila mencampuri penyakit itu al-haram, masa tua tuwek, ditambani kini kumat, tambani kini tidak ada obatnya tuh. Wafan, dan yang kedua al-adawatu, permusuhan idza khalatuhal hasadu, apabila dicampuri oleh sifat hasud. Angel, jadi didamaikan permusuhan itu kalau kecampuran hasud, salah satunya hasud pada yang lain. Basal itu dari yang ketiga al-fakru, fakir, melarat. Idza khaltahul kasu, apabila dicampuri malas, hilang fakirnya, gak iso, males kok. Wa qala al-Hakim Abdul Qasim, dan berkata siapa orang yang bijaksana Abdul Qasim,
Katanya kasbul halali, bermula mengusahakan rezeki yang halal, adalah yujmilu, membuat indah, dzal faqati, orang yang melarat tidak punya apa-apa, al-afif, al-afif lagi orang yang bersikap perwira afif, tidak mau minta-minta. Wayasturu, dan menutup apa mencari halal itu, al-muqtar, akan orang yang miskin, ad-dhaifa, akan yang lemah. Wayak tahu, dan dapat memutus cari halal itu, lisanadil ajinati, lidah orang yang dendam, as-sakhifah, yang tidak layak, wa yuqalu, dan dikatakan, likulli syai'in khilyatun wa zinatun, bermula tiap-tiap sesuatu itu ada hiasan dan keindahannya. Wa ilyatu syabi, dan hiasan pemuda, wazinatu, dan ya hiasannya yang buat baik dia adalah ayyakuna, apabila ada siapa muda itu adalah wara'a amali, di belakang pekerjaannya. Ya, muda itu berada di belakang pekerjaannya, jadi bekerja mesti. Wa yuqalu, dan dikatakan, sittu khisalin, ada 6 perkara. Idza kana talakala, ada apa 6 perkara itu, firrajuli, pada seseorang, yakun, maka menjadi orang itu sayyidar rijali, pemimpin dari orang laki-laki, pemimpin dari orang-orang. Salasun, bermula yang 3 perkara adalah min kharijil baiti, dari luar rumah, wasalatun, dan yang 3 min dakhil baiti, dari dalam rumah. 6 perkara itu, yang 3 dari luar, yang 3 dari dalam rumah. Fa'amal lawati min kharijil baiti, adapun perkara-perkara yang dari luar rumah, fa'awwaluha, maka bermula yang pertama ada al-istifadatu minal ulama,
mencari faedah dari ulama, dari ngaji. Wasal itu bahasan, dan yang kedua mukhalatatu ahli wara, ngumpuli orang yang wara. Wara itu ada 4 macam. Wara yang terendah, tarkul haram. Yang kedua tarku syubhat. Yang ketiga meninggalkan halal karena takut terjatuh pada yang tidak halal. Ini waroknya para sahabat. Tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bi ba'sun. Jadi kayak seperti Sayyidina Umar itu kalau punya barang halal dibagi 10, yang 10 dimakan sebagai sendiri, yang 9 diberikan orang lain. Itu tarku mala ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sun. Meninggalkan apa-apa yang tidak halal, yang halal karena takut terjatuh pada yang halal. Kalau kenaan itu meleren ya. Kemudian yang tertinggi yaitu tarku ma siwallah, meninggalkan selain Allah Ta'ala. Seperti yang dikisahkan, diceritakan dalam cerita Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut apa? Manaqib. Dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu diterangkan bahwa suatu ketika beliau itu sudah lapar ingin makan. Ya. Beliau membeli roti mau dimakan. Sebelum makan beliau mendengar suara. Sesungguhnya orang-orang yang memenuhi keinginannya itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat enggak. Beliau enggak jadi makan tarku. Jadi tarku masih wallah, selain Allah tidak dilaksanakan. Jadi kalau ada perintah Allah kul, makan. Ya. Itu warok tingkat tinggi. Ini warok biasa ya. Dikumpuli itu. Bab orang yang tidak punya warok, masya Allah wis. Awak malaikatut. Mau dikatakan haram, yang gue haram nanging haram mes. Senajan haram tapi kemermes, enak. Malah yang susah gini, diikuti karena alimnya, karena sepuhnya, dadak apa seneng beli lotre. Loh, kok tumbas lotre ta, Pak? Yo haram. Mane golek sing haram ya angel ya, apa meneh golek sing halal. Loh, ini namanya sudah tidak punya warok sama sekali. Orang begitu itu jangan diikuti. Basar itu, dan yang ketiga tolabu kuti, mencari makanannya, makanan pokoknya, bakutu iyalihi, dan makanan keluarganya, min wajhin alalin, dari cara yang halal, kerja yang halal untuk mencari makan. Dan ini tidak usah malu, ya, tidak usah malu, walaupun dilok-ilokkan, nggak pantas.
Yang pantas itu kan sampeyan mengatakan nggak pantas. Mungkin ini halal kok, bener nggak pantas. Itu antara lain cari halal. Saya waktu pernah itu pengalaman sudah jadi dosen IAIN itu, karena ingin mencari tolabul halal supaya anak-anaknya kecukupan, tak rebangi jadi sopir bimo roda telu. Wah, itu ada teman saya dosen yang ngilok-ngilok ngisi-ngisi gengsi boleh sing halal kok, gak gengsi-gengsian. Nggak usah malu, pokoknya halal. Kemudian wa amal lawati min dakhilil baiti, adapun perkara yang berasal dari dalam rumah, fa awwaluha, maka bermula yang pertama adalah mudzakarah, saling mengingatkan, ma'ali bersama keluarga, sami apa yang didengar minal ulama, dari para ulama. Jadi sampai ngaji ku dibudzakarah, dirembukno karo bojone karo keluargane, ya apa iki mau. Jadi enggak ditutup kitabe, ya apa iki mau nyedan. Wasami, dan yang kedua isti'malun nafsi, bima ra'a min ahlil mara', jadi mempergunakan dirinya dengan apa yang ia lihat dari orang yang ahli wara'. Jadi di rumah itu wasal itu, dan yang ketiga ayyuwasi, andalah dia melapangkan ala iyali pada keluarga, minal libasi, dari pakaiannya, wa ta'ami, dan makanannya, wa miqdari taqati, dan kadar kemampuannya. Babus sabi'u wa samanun, dalam bab yang ke-87 adalah fit tibbi, mengenai kedokteran. Qala al-faqih, berkata al-faqih Abu Laits as-Samarqandi rahimahullahu, yusta'abu, disunatkan, lirrajuli, bagi seseorang, an ya'rifa, untuk mengetahui, minati, dari ilmu kedokteran, miqdara ma yamtani'u, sekedar batas apa yang ia pergunakan untuk membentengi, mencegah, amma yadhurru bi badanihi, terhadap apa-apa yang memelarat pada dirinya, sekedar untuk menjaga kesehatan dirinya. Wa qala al-hukamu, dan berkata para hukama, al
Al ilmu bermakna ilmu itu ilmani, dua macam ilmu, ada dua macam. Satu ilmu adyan, ilmu tentang agama. Dan dua wa ilmu abdan, ilmu tentang kesehatan badan. Fakama anna rajula, maka sebagaimana sungguhnya seseorang itu labuda harus lahu baginya minal ilmil min ta'alumil ilmi, harus dari mempelajari ilmu miqdar ma yuslihu bihi amradini, sekedar apa yang dapat untuk memperbaiki dengan ilmu itu tentang urusan agamanya. Ini urusan agamanya ini Masya Allah. Ningali sembayang ini kata sing elek jamaah begini. Makanya dengan pesani wong sing do ikut berjamaah itu, kalau sudah selesai jamaah melakukan sholat sunat itu tumak ninahnya gak ada cek bener gitu. Sami Allah liman hamidah itu belum tenang wis nyelorot anjlok. Jadi Allah liman hamidah terus anjlok. Duduk Allahu Akbar belum sampai duduk tenang, sama-sama tidak ada tumak ninahnya itu. Sholat yang jelek itu. Lho ngono iku diuruki ngaji ngono ku mo. Gak gelem belajar ngono iku. Bagaimana sholat saya diterima atau tidak? Tidak peduli, pokoknya wis sholat pira-pira aku gelem salat. Timbangan sing gak gelem lho jadi pira-pira jadi. Iya, ini yang tidak benar itu. Kita saksikan nanti ya jamaah Isya akan begitu, banyak yang gitu. Jarang yang walaupun sholat sampai banyak rakaat 6 rakaat, tapi kalau tidak tumak ninah kan lebih baik 2 rakaat, tapi yang tumak ninah dengan baik sempurna itu. Qalal hukama'u wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.